Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan kakak. Nah, pada pertemuan kali ini kita masih mempelajari mengenai bangun ruang sisi lengkung. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pembelajaran kita pada hari ini dipermudah dan diperlancar Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari mengenai hubungan volume bangun ruang sisi lengkung dengan jari-jari. Nah, tujuan kita mempelajari pelajaran pada hari ini ialah yang pertama, kalian dapat menentukan perbandingan volume tabung, kerucut, dan bola karena perubahan jari-jari. Kemudian yang kedua, kalian dapat menentukan selisih volume tabung, kerucut, dan bola karena perubahan jari-jari. Nah, pada pertemuan sebelumnya, kita sudah mempelajari tentang luas permukaan dan volume tabung, kerucut, dan bola. Nah, ada yang ingat apa saja rumus-rumus dari luas permukaan dan volume tabung, kerucut, ataupun bola? Ya, rumus luas permukaan dan volume tabung, kerucut, dan bola ialah, nah di situ luas permukaan tabung 2VR dalam kurung R ditambah T. Itu rumus luas permukaan tabung. Kemudian volume tabung sama dengan VR kuadrat T. Kemudian luas permukaan kerucut VR dalam kurung S ditambah R. Kemudian volume kerucut sama dengan 1/3 VR kuadrat T. Terus luas permukaan bola sama dengan 4 VR kuadrat. Dan yang terakhir volume bola sama dengan 4/3 VR pangkat 3. Nah, itu rumus-rumus luas permukaan dan volume tabung, kerucut, dan bola yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Nah, sekarang langsung saja kita masuk ke perbandingan volume tabung, kerucut, dan bola karena perubahan jari-jari. Nah, yang pertama, perbandingan volume pada tabung. Nah, apabila ada dua buah tabung dengan tinggi yang sama tetapi jari-jarinya berbeda, maka perbandingan kedua volume tabung sama dengan perbandingan kuadrat masing-masing jarinya. Nah, jadi perbandingan volume pada tabung itu rumusnya ialah V1 banding V2 sama dengan R1 kuadrat banding R2 kuadrat, di mana V1 itu sama dengan volume tabung pertama, dan V2 sama dengan volume tabung kedua, R1 sama dengan jari-jari lingkaran alas tabung 1, dan R2 sama dengan jari-jari lingkaran alas tabung 2. Nah, lanjut ke contoh. Nah, contohnya, jika ada dua buah tabung dengan tinggi sama, mempunyai jari-jari lingkaran alas 3 cm dan 6 cm, carilah perbandingan volume kedua tabung. Nah, penyelesaiannya, kalian tentukan dulu apa yang diketahui dan ditanyanya. Nah, yang diketahuinya di sana ada R1 dan R2. Nah, R1-nya ada 3 cm, R2 sama dengan 6 cm. Nah, yang ditanyakannya ialah perbandingan volume kedua tabung tersebut. Nah, untuk jawabannya, nah kita masukkan rumus yang tadi, rumus perbandingan volume tabung tadi. Nah, jadi V1 banding V2 sama dengan R1 kuadrat banding R2 kuadrat sama dengan R1 tadi adalah 3, jadi 3 pangkat 2, R2 tadi 6, jadi 6 pangkat 2. Nah, 3 pangkat 2 adalah 9, 6 pangkat 2 adalah 36. Nah, di situ 3 kali 3, kenapa jadi 3 kali 3? Karena kita 9 dan 36 itu kita bagi dengan angka yang sama, tetapi harus bisa dibagi. Nah, misalkan di situ ada 9. Nah, 9 bagi 3 adalah 3. 3 kali 3 adalah 9. Nah, jadi kembalinya lagi ke situ. Jadi ibaratnya tuh seperti kita sederhanakan. Nah, ya 9 itu kita sederhanakan jadi 3 kali 3 9 sama dengan 36. Nah, 36 jadi 12 dikali dengan 3 adalah 36. Nah, di situ pembaginya sama-sama dengan 3. 9 bagi 3 adalah 3. 36 bagi 3 adalah 12. Nah, jadi perbandingan volumenya V1 banding V2 sama dengan 3 banding 12. Nah, yang kita ambil adalah 3 dan 12. Nah, sampai sini ada yang ditanyakan?
Ya, kalau tidak kita lanjut ke perbandingan volume pada kerucut. Nah, apabila ada dua buah kerucut dengan tinggi yang sama tetapi jari-jari alasnya berbeda, maka perbandingan volume kedua kerucut dengan perbandingan kuadrat masing-masing jari-jarinya. Nah, sama dengan yang volume tabung tadi, yaitu V1 banding V2 sama dengan R1 kuadrat banding R2 kuadrat. Langsung kita ke contoh. Nah, di sini diberikan kerucut A dengan RA sama dengan 9 cm dan kerucut B dengan tinggi yang sama dengan kerucut A. Jika perbandingan volume keduanya adalah 6 banding 2, berapa panjang jari-jari kerucut B? Nah, di sini yang diketahuinya ada RA sama dengan 9 cm, kemudian VA banding VB sama dengan 6 banding 2. Nah, itu diketahui dari soal. Kemudian yang ditanyakan adalah jari-jari kerucut B, berarti RB. Ya, yang ditanyakannya adalah RB. Lanjut kita penyelesaiannya. Nah, di situ kita masukkan rumusnya tadi. VA banding VB sama dengan RA kuadrat banding RB kuadrat. Nah, itu lalu kita ubah atau sama saja dengan VA per VB sama dengan RA kuadrat per RB kuadrat. Nah, VA-nya tadi adalah 6, VB-nya ada 2, jadi 6 per 2 sama dengan RA-nya tadi adalah 9, jadi 9 kuadrat per RB kuadrat, karena RB yang kita cari. Nah, jadi lanjut 6 per 2 sama dengan 9 pangkat 2 adalah 81, jadi 81 per RB kuadrat. Nah, lanjut saja. 6 dikali RB kuadrat sama dengan 81 kali 2, jadi RB kuadrat sama dengan 162 per 6 sama dengan 27. Nah, kemudian kita mencari RB-nya saja. Jadi 27 kita akarkan sehingga menghasilkan 5,2 cm. Nah, jadi jari-jari lingkaran alas kerucut B adalah 5,2 cm. Nah, ini kalau jari-jarinya yang ingin dicari. Langsung saja kita masuk ke perbandingan volume pada bola. Nah, apabila ada dua buah bola dengan jari-jari yang berbeda, maka perbandingan volumenya sama dengan perbandingan di pangkat 3 dan masing-masing jari-jarinya. Nah, jadi P1 banding V2 itu sama dengan R1 pangkat 3 dibanding dengan R2 pangkat 3, dengan V1 sama dengan volume bola pertama, V2 sama dengan volume bola kedua, R1 sama dengan jari-jari lingkaran alas bola 1, dan R2 sama dengan jari-jari lingkaran alas bola 2. Ini untuk perbandingan volume pada bola. Nah, ini contohnya. Dua buah bola dengan jari-jari bola pertama RA dan jari-jari bola kedua RB dengan RB sama dengan 1/3 RA. Nah, nilai RB-nya sama dengan 1/3 RA. Kemudian carilah perbandingan volume kedua bola tersebut. Nah, untuk penyelesaiannya di situ yang diketahuinya hanya ada RB sama dengan 1/3 RA. Yang ditanyakannya adalah perbandingan volume kedua bola tersebut. Nah, untuk penyelesaiannya tetap kita masukkan rumus yang tadi. VA, rumus perbandingan volume bola, yaitu VA banding VB sama dengan RA pangkat 3 banding RB pangkat 3. Nah, sama saja dengan VA per VB sama dengan RA pangkat 3 per RB pangkat 3. Nah, di sana kita masukkan apa saja tadi yang diketahui. Yang diketahuinya hanya ada RB, yaitu VA per VB sama dengan RA pangkat 3, RB-nya tadi 1/3 RA pangkat 3. Nah, langsung saja kita pangkatkan 3. 1/3 RA itu kita pangkatkan 3 menjadi 1/27 RA pangkat 3. Karena 3 kali 3 9, 9 kali 3 27. Nah, jadi 3 kita pangkatkan dengan 3 jadinya 27. Sehingga VA per VB sama dengan 27/1.
Nah, sampai sini. Nah, jadi perbandingan volume keduanya adalah 27:1. Nah, kenapa jadi 27:1? Karena RA pangkat 3 per 1/27 RA pangkat 3. Nah, jadi di situ RA pangkat 3 per RA pangkat 3 bisa kita coret atau kita hilangkan. Jadi sisanya adalah 1/1/27. Nah, jadi bisa kita kalikan. Jadi kalau kita kalikan penyebutnya jadi di atas. Nah, jadi 1 kali dengan 27/1. Nah, 1/27 itu kita balik atau penyebutnya kita jadikan pembilang, jadinya 21/7. Nah, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Kalau tidak, kita langsung ke selisih volume tabung, kerucut, dan bola karena perubahan jari-jari. Nah, yang pertama, selisih volume pada tabung. Nah, sebuah tabung dengan jari-jari lingkaran alas R1 dan tinggi T diperbesar sehingga jari-jari lingkaran alas menjadi R2 dengan R2 lebih dari R1 dan tinggi tetap. Maka berlaku V1 kurang V2 sama dengan V dalam kurung R2 kuadrat dikurang R1 kuadrat dikali dengan T, dengan R1 sama dengan jari-jari tabung dan R2 sama dengan jari-jari setelah diperbesar. Nah, ini untuk rumus selisih volume pada tabung. Kemudian selanjutnya selisih volume pada kerucut. Nah, sebuah kerucut dengan jari-jari lingkaran alas R1 dan tinggi T diperbesar sehingga jari-jari lingkaran alas menjadi R2 dengan R2 lebih dari R1 dan tinggi tetap. Maka berlaku V2 kurang V1 sama dengan 1/3 V dalam kurung R2 pangkat 2 dikurang R1 pangkat 2 dikali dengan T, dengan R1 adalah jari-jari awal dan R2 adalah jari-jari setelah diperbesar. Nah, ini untuk rumus untuk selisih volume pada kerucut. Nah, yang terakhir ialah selisih volume pada bola. Nah, sebuah bola dengan jari-jari R1 diperbesar sehingga jari-jarinya menjadi R2 dengan R2 lebih dari R1, maka berlaku V2 dikurang V1 sama dengan 4/3 V dalam kurung R2 pangkat 3 dikurang R1 pangkat 3. Nah, ini untuk rumus selisih volume pada bola. Selanjutnya masuk ke contoh, sebuah bola dengan jari-jari 4 cm diperbesar sehingga jari-jarinya menjadi 7 cm. Berapa selisih volume sebelum dengan sesudah diperbesar? Nah, yang diketahui yang di soal ada R1 sama dengan 4 cm dan R2 sama dengan 7 cm. Nah, yang ditanyakannya ialah selisih volume bola. Nah, jawabannya, tinggal kita masukkan rumus selisih volume bola tadi ialah V2 kurang V1 sama dengan 4/3 V dalam kurung R2 pangkat 3 dikurang R1 pangkat 3. Nah, nilai V itu bisa 3,14, bisa juga dengan 22/7. Nah, itu bisa nilai V-nya. Nah, jadi langsung kita masukkan 4/3 dikali dengan nilai V yaitu 3,14 dikali dengan R2-nya tadi adalah 7 pangkat 3 dikurang R1-nya 4 pangkat 3. Nah, jadi menghasilkan 4/3 dikali 3,14 dikali dengan 279 menghasilkan 1168,08 cm kubik. Nah, jadi selisih volume sebelum dengan sesudah diperbesar adalah 1186,08 cm kuadrat. Nah, sampai sini ada yang ditanyakan? Nah, kalau untuk soal selisih volume tabung atau kerucut ataupun bola, kita tinggal masukkan rumus-rumus yang diketahuinya. Misalkan nanti ada soal tentang selisih volume kerucut ya. Nah, jadi tinggal kita lihat
rumus untuk mencari selisih volume kerucut tadi. Kemudian juga nanti misalkan ada soal tentang selisih volume tabung. Nah, tinggal kita tentukan rumusnya. Tinggal kita masukkan rumusnya. Nah, sampai sini ada yang ditanyakan? Ya, kalau tidak, nah, ada latihan di sini, coba kalian kerjakan. Nah, latihan yang pertama, jika panjang jari-jari kerucut A adalah 9 cm dan panjang jari-jari kerucut B adalah 15 cm, dengan tinggi kerucut A sama dengan tinggi kerucut B, yaitu 17 cm. Nah, berapakah selisih volume kerucut A dengan volume kerucut B? Kemudian tentukan perbandingannya. Nah, kalian tentukan dulu apa-apa saja yang diketahuinya dan yang ditanyakannya apa. Nah, tinggal kalian cocokkan rumus mana yang kalian ingin pakai nantinya. Kemudian soal yang kedua, diberikan kerucut B dengan RB sama dengan 8 cm dan kerucut A dengan tinggi yang sama dengan kerucut B. Jika perbandingan volume keduanya adalah 3:2, berapa panjang jari-jari kerucut A? Nah, ini yang ditanyakannya adalah jari-jari. Nah, sudah yang seperti contoh yang kakak jelaskan tadi. Kemudian yang ketiga, sebuah bola dengan jari-jari 6 cm diperbesar sehingga jari-jarinya menjadi 13 cm. Berapakah selisih volume sebelum dan sesudah diperbesar? Nah, yang terakhir, sebuah tabung dengan jari-jari lingkaran alasnya 5 cm. Kemudian ada sebuah tabung lain dengan jari-jari lingkaran alasnya 15 cm dengan tinggi yang sama. Tentukan perbandingan volume kedua tabung tersebut. Nah, ingat, kalian mengerjakannya, tentukan dulu apa saja yang diketahui dan yang ingin ditanyakannya untuk memudahkan kalian menjawab dan menentukan rumus yang ingin dipakai nanti. Nah, sekarang apa kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini? Nah, kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini ialah perbandingan volume pada tabung. Rumusnya yaitu V1 banding V2 sama dengan R1 kuadrat banding R2 kuadrat. Kemudian yang kedua, perbandingan volume pada kerucut dengan rumus V1 banding V2 sama dengan R1 kuadrat banding R2 kuadrat. Nah, kemudian perbandingan volume pada bola yaitu dengan rumus V1 banding V2 sama dengan R1 pangkat 3 banding R2 pangkat 3. Nah, ini untuk yang perbandingan. Kemudian untuk yang selisih, nah, selisih volume pada tabung, rumusnya tadi V2 kurang V1 sama dengan V dalam kurung R2 pangkat 2 dikurang R1 pangkat 2 dikali dengan T. Itu untuk tabung. Kemudian untuk kerucut, V2 dikurang V1 sama dengan 1/3 V dalam kurung R2 pangkat 2 dikurang R1 pangkat 2 dikali dengan T. Nah, yang terakhir untuk bola, yaitu V2 kurang V1 sama dengan 4/3 V kali R2 pangkat 3 dikurang R1 pangkat 3. Nah, sampai sini mudah-mudahan dapat dipahami. Sekian yang dapat kakak sampaikan. Apabila terdapat banyak kekurangan, kakak mohon maaf. Nah, kakak akhiri pembelajaran kita pada hari ini dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Nah, kalian terus semangat dan kerjakan PR-nya, jangan lupa. Kepada adik-adik semua, tetap semangat dan teruslah belajar, jangan pernah bosan dalam belajar. Karena dalam sebuah hadis dikatakan bahwa tuntutlah ilmu dari buayan hingga liang lahat. Nah, jadi kita belajar atau menuntut ilmu itu dari kita lahir hingga kita meninggal dunia nanti. Nah, kakak akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.